Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Rizal. Selamat datang di Sahabat Kena Semua Satria Pegunungan. Yang pasti jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Pertama kali datang ke jembatan Cirehong itu sekitar bulan April tahun 2011 ya. Jadi saat itu saya bersama sahabat kampus saya ya, Adam Wahyudin, Esa Fahmi, dan Yuya Wijaya, sekedar bermain sebetulnya ya, bermain ke Ciamis ya saat itu. Nah, jalur yang kami lewati itu menuju ke Ciamis itu melalui Manunjaya, melewati jembatan Cirehong ya. Nah, pertama kali ke sana itu memang deg-degan ya, karena kami melewati jembatan yang mana terbuat dari susunan kayu yang mungkin sebagian sudah lapuk ya saat itu. Tapi sesampainya di sana, di perbatasan antara Manunjaya dan Ciamis ya, kami sudah melewati jembatan itu. Kami termasuk saya sendiri merasa kagum ya melihat jembatan yang saya juga baru tahu ternyata itu merupakan peninggalan Belanda ya, seperti itu ya. Jadi jembatannya itu sudah sangat tua sekali, dan sekarang tepatnya nanti di bulan Agustus itu usianya 128 tahun. Nah, setelah perjalanan saya dan teman-teman saya ke Ciamis itu, kemudian memunculkan rasa ingin tahu saya untuk menelusuri lebih lanjut tentang sejarah jembatan Cirehong. Dan juga sebetulnya jembatan ini menjadi saksi bisu perjalanan saya menelusuri jejak leluhur saya di Tanah Galuh ya, atau Ciamis ya. Jembatan yang terletak antara stasiun Manunjaya dan stasiun Ciamis ini juga sebagai penghubung dua kabupaten, yakni Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis ya. Yang mana uniknya ini, jembatan dengan panjang 202 meter ini tidak hanya dilalui kereta api saja, tetapi di bawahnya atau di kolongnya itu dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4 ya. Dan bisa dikatakan mungkin ini jembatan dengan konstruksi dan juga dengan bentuk seperti ini tuh, double fungsi seperti ini tuh hanya ada satu-satunya di Indonesia, dan ini memang sangat unik. Sejarah pembangunan jembatan Cirehong tidak lepas dari peranan seorang Bupati Galuh Ciamis di masa lalu. Beliau adalah Raden Arya Adipati Kusumadiningrat atau dikenal dengan Kanjeng Prabu. Beliau merupakan bupati yang berjasa dalam membangun kesejahteraan masyarakat Galuh Ciamis. Beliau menjabat pada usia 25 tahun dari tahun 1839 sampai 1886. Banyak jasa-jasa yang telah beliau lakukan selama 47 tahun. Membebaskan rakyat dari sistem tanam paksa, menjadikan Galuh sebagai sentra kelapa, mendirikan sekolah Sunda, dan tentunya mensiarkan ajaran Islam di Tanah Galuh. Pada masa-masa akhir pemerintahannya, sekitar tahun 1880-an, Belanda membangun
jalur kereta api di seluruh Pulau Jawa untuk memperlancar pengangkutan hasil perkebunan yang akan diekspor ke Eropa. Konon, ketika pembangunan rel kereta api itu sudah sampai di Tasikmalaya, Raden Arya Adipati Kusumadiningrat atau Kanjeng Prabu waktu itu mengusulkan kepada pihak Belanda agar jalur kereta api itu dapat melewati kota Ciamis, bukan dari Cimaragas lurus sampai ke Banjar. Meskipun itu pada artinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Jalur kereta api itu terpaksa dibangun di atas jembatan Cirahong agar bisa dialihkan ke kota Ciamis tentunya. Berkat kemampuan bernegosiasi beliau, keluasan berbahasa dan berstrategi, Kanjeng Dalem Kusumadiningrat atau Kanjeng Prabu berhasil meyakinkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengalihkan jalur kereta api yang semula dari Manunjaya lurus ke Cimaragas sampai ke Banjar dialihkan ke kota Ciamis. Kanjeng Prabu wafat dan dimakamkan di Jambansari Ciamis pada tanggal 18 Oktober 1886. 7 tahun setelah wafatnya beliau, proyek pembangunan jalur kereta api usulan Kanjeng Prabu terlaksana dengan dibangunnya jembatan Cirahong. Dalam sejarah lokal tentunya pasti ada mitos yang mendampinginya ya, atau hal-hal yang memang mistis ya. Dalam sejarah pembangunan jembatan Cirahong ini ada sebuah mitos yang memang ramai terdengar dan dipercaya oleh masyarakat sekitarnya ya, yaitu tentang sepasang pengantin yang menjadi tumbal jembatan ini ya, jembatan Cirahong ya. Dan itu konon kejadiannya itu di masa penjajahan Belanda ya, ketika jembatan ini dibangun. Nah, jauh sebelum konten ini saya buat ya, dan juga jauh sebelum konten kisah tanah Jawa yang mempopulerkan tentang hal mistis berkaitan sejarah pembangunan Cirahong ini, sebelumnya saya juga sempat mendengar kisah tentang sepasang pengantin yang menjadi tumbal dari jembatan Cirahong ini dari seorang sesepuh yang saya temui tahun 2014 ya, ketika saya baru lulus kuliah saat itu, dari Aki Amri ya. Jadi yang berbeda dari apa yang diutarakan Om Hao dalam kisah tanah Jawa dan juga dari kisah yang diutarakan oleh Aki Amri ini, sebetulnya hanya ada pada nama ya, nama sepasang pengantin itu ya. Jadi kalau yang disampaikan oleh Aki Amri ini, nama pengantinnya itu Akinata Dipraja dan Mirangga Beser, katanya seperti itu. Tapi kalau di dalam kisah tanah Jawa mungkin kalian bisa lihat lagi nama sepasang pengantinnya itu siapa, itu jelas berbeda. Nah, itu mungkin perbedaannya ya. Tetapi dalam kisah jembatan Cirahong ini, itu yang bisa dikatakan melegenda ya di dalam mitosnya ya. Dan juga sebetulnya banyak kisah-kisah yang menarik kalau kita telusuri dalam sejarahnya sendiri beberapa puluh tahun ke belakang ya, termasuk juga di masa penjajahan Belanda sebetulnya sempat ada kecelakaan ya yang terjadi di jembatan ini ya. Itu berkaitan dengan kereta api ya, dan juga tahun 1955 ya, setelah Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pernah terjadi kecelakaan yang sangat besar. Itu terjadi di sini dan sangat tragis sekali. Mana saat itu banyak dibuka perkebunan swasta, termasuk di daerah Priangan atau Jawa Barat. Nah, untuk mengangkut hasil dari perkebunan ini tentunya dibutuhkan transportasi yang massal saat itu,
maka pemerintah kolonial Belanda mulai membuka jalur kereta api ya, di Periangan, yang mana perusahaan kereta api negara atau Staatspoorwegen saat itu meresmikan jalur kereta api Tasikmalaya Kesugihan ya. Nah, diantaranya pemerintah kolonial Belanda saat itu membangun jalur kereta api di Tasikmalaya ya, yang menghubungkan Bandung juga dengan daerah Jawa Tengah. Ada jejak ya di sana itu di baja-baja jembatannya sendiri ya. Jadi ada bekas seperti peluru yang melubangi baja tersebut. Nah, mungkin itu juga bisa dikatakan menjadi saksi bisu ya, pernah terjadi sebuah peristiwa di tempat itu ya. Karena beberapa tahun yang lalu ya, masih di tahun 2014, saya sempat mendengar cerita dari salah seorang sesepuh, dan katanya di masa pendudukan Jepang juga sempat ada peristiwa di sini ya, seperti itu ya, mungkin semacam pertempuran. Lalu saya sempat membaca peristiwa di dalam buku karya Jenderal Ahmad Nasution. Jadi saat itu para pejuang berusaha menghadang kedatangan tentara Belanda ketika agresi militer Belanda ke-1 tahun 1947 itu. Mereka berusaha mencoba menghancurkan jembatan Cirehong dengan mendinamit ya jembatan tersebut. Tapi karena memang kekurangan saat itu, kita kekurangan bahan peledak, sehingga yang dihancurkan itu kayu-kayunya ya, seperti itu ya. Lalu untuk lubang yang ada di baja itu mungkin bisa dikatakan itu serangan dari udara, karena itu sangat keras sekali ya, sangat keras sekali ya. Dan itu sampai ada yang berlubang, berarti kan tekanannya itu dari kejauhan ya, seperti itu. Dan itu menarik sekali ya, sebetulnya banyak yang dapat kita pelajari, banyak peristiwa yang pernah terjadi di jembatan itu. Misalkan kereta api negara atau Staatspoorwegen saat itu meresmikan jalur kereta api Tasikmalaya Kesugihan pada 1 November 1894. Sebelumnya, Staatspoorwegen juga sudah merampungkan pembangunan jalur kereta api Walung Bandrek dengan Tasikmalaya pada tahun 1893. Daerah yang dilewati lintasan kereta api Walung Bandrek Cilacap ini merupakan daerah yang subur. Keberadaan kereta api ini berfungsi untuk mengangkut komoditas dari Periangan Tenggara maupun barang-barang yang hendak masuk ke Periangan Tenggara. Selain itu, jalur kereta api ini dimanfaatkan juga sebagai pertahanan militer pemerintah kolonial Belanda saat itu. Pembangunan jalur kereta api Walung Bandrek Cilacap ini banyak melewati daerah-daerah pegunungan dan juga sungai. Sebagai penghubung antara daerah tersebut, maka Staatspoorwegen membangun beberapa jembatan, yang mana pembangunan jembatan ini menggunakan besi-besi dari Eropa yang dikapalkan ke pelabuhan Tanjung Priuk, Batavia. Dan sebelum dikirim ke lokasi pembangunan, materialnya ini disimpan dan diolah terlebih dahulu di Bandung. Pembangunan jalur kereta api lanjutan Tasikmalaya tersebut mulanya akan diluruskan dari Manunjaya menuju Cimaragas sampai nanti ke Banjar ya. Tetapi saat itu ada usulan dari seorang Bupati Galuh yang bernama Raden Arya Adipati Kusumadiningrat atau Kanjeng Prabu. Beliau mengusulkan supaya jalur kereta api ini dapat melewati kota Ciamis, karena menurutnya daerah Cimaragas itu daerah yang sepi, sedangkan kota Ciamis merupakan daerah yang ramai ya saat itu ya, sebagai ibu kota Galuh ya. Belanda kemudian memenuhi permintaan beliau, namun diperlukan jembatan untuk melewati sungai Citandu ini ya, dan juga diperlukan lokasi yang terdekat dengan Ciamis supaya biayanya dapat hemat ya, seperti itu ya. Dan dengan bermodalkan peta dasar juga data dasar lainnya,
Akhirnya pada tahun 1893 Belanda memanfaatkan celah sempit Citanduy di sebuah daerah yang bernama Cirehong. Pemasangan pilar jembatan Cirehong ini dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1893. Yang mana untuk konstruksi jembatan Cirehong ini didesain oleh Abraham Hesseling, yaitu merupakan kepala petugas bangunan ya di Stadspoorwegen. Jembatan ini bertumpu pada 4 buah tiang, yang mana 2 buah tiang ini merupakan tiang besi ya, rangkanya rangka besi, sedangkan kedua tiangnya lainnya itu merupakan dinding dari bahan semen dan juga batuan. Jarak antara kedua tiang ini sekitar 8 meter ya. Dan panjang dari keseluruhannya ini sekitar 202 meter. Proses pembangunan fondasi dan pilar jembatan ini di bawah kendali pengawas kelas 1 Ehi Wilher. Pada tanggal 29 September 1893, bagian atas jembatan Cirehong ini sudah selesai dirampungkan, dan pertengahan Desember 1893 jembatan ini sudah bisa dilalui oleh kereta. Dari kisah Cirehong ini kita mendapatkan cara bagaimana saat itu Belanda menghadapi tantangan alam yang dihadapi dengan sangat efisien ya, dan juga efektif, yang mana semuanya itu bertumpu pada data dasar seperti topografi, lalu juga geografinya ya seperti itu, dan dipadukan dengan perencanaan yang matang. Kita dapat belajar dari sosok Kanjeng Prabu ini bagaimana dia menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana ya, dan juga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya ya. Kanjeng Prabu saat itu berusaha juga ya untuk memakmurkan negerinya dan juga rakyatnya juga ya. Dan nilai yang dapat kita pelajari dari sejarah pembangunan Cirehong ini, kita sebagai generasi muda ya setelah Indonesia merdeka ya saat ini, kita juga harus bisa menciptakan sebuah karya yang monumental dan juga abadi, dan itu dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau berguna ya, berguna untuk orang banyak ya. Tentunya kita harus bisa menciptakan sebuah karya yang bisa menandingi karya leluhur kita di masa lalu seperti itu. Begitu pula dalam situasi pandemi ini, kita sebagai generasi muda juga harus bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan berharga ya, meskipun memang kita mengalami berbagai kesulitan atau tantangan yang luar biasa seperti itu. Dan tentunya mudah-mudahan generasi kedepannya dapat muncul menjadi sosok-sosok pemimpin yang dapat meniru kebijaksanaan dan juga kecerdikan dari Kanjeng Prabu ya, atau Raden Arya Adipati Kusumadiningrat. Dari saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.